Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2881. Setengah jam kemudian, di suite Presiden Hotel Three Seasons di lantai teratas. Harvey memang tidak lagi tinggal di sini, namun tempat ini tetap sangat aman. Selama Aurora tinggal di sini, ia dilindungi oleh Dragon Palace. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa Harvey berada di sini sejak awal. Harvey duduk di taman gantung dan menuangkan secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri, merasakan kehangatan dan kesegaran. Aurora duduk tepat di hadapannya, tubuhnya gemetar ketakutan. Harvey tersenyum padanya dan menuangkan secangkir teh untuknya. Ini, Nona Selebriti. Minumlah ini untuk menghilangkan stresmu. Ini adalah teh iceberg. Baru saja diimpor tahun ini. Harga satu ponnya di pasaran sekitar $76.000. Aurora sama sekali tidak berminat menikmati tehnya. Ia mengambil cangkir tersebut, tubuhnya masih gemetar hebat, dan langsung meneguk teh itu sekaligus. Harvey tak bisa menahan desahannya. Ia merasa simpati terhadap Aurora yang bahkan tidak mampu menikmati teh berkualitas tinggi tersebut. Sebagai seorang selebriti terkenal, biasanya Aurora sangat percaya diri dan memiliki standar yang tinggi. Namun saat ini, ia terlihat seperti seekor anak rusa kecil yang ketakutan. Apa yang ia saksikan sebelumnya cukup untuk membuatnya terguncang. Harvey tidak terburu-buru mengajukan pertanyaan apapun. Ia dengan tenang menyeruput tehnya sambil mengamati bunga-bunga indah di taman. Setelah gemetar beberapa saat, Aurora akhirnya berhasil menenangkan dirinya. Ia menegakkan badan dan menatap Harvey dengan tatapan penuh tekad. "Aku tidak mau mati, Tuan York," katanya. "Bisakah kamu menyelamatkanku? Atau, apakah kamu benar-benar cukup kuat untuk melindungiku? Apakah kamu tahu siapa yang mencoba membunuhku?" Bangsawan Kekaisaran dan Wakil Komandan Kesatria Templar, bawahan paling dipercaya Jason Leo, sedang memburuku. Orang biasa tidak akan mampu melawannya, kamu tahu. Jika kamu ingin aku mempercayaimu, maka tunjukkan kekuatanmu. Ketakutan Aurora kini berubah menjadi ketenangan. Ini adalah bukti nyata ambisinya untuk bangkit. Jika ia merasa Harvey tidak mampu melindunginya, ia pasti akan langsung melarikan diri. "Namaku Harvey York. Identitasku yang lain tidak penting bagimu. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa aku adalah kepala penegakan hukum Longman. Di Hong Kong dan Las Vegas, Dragon Palace dan cabang Longman saat ini berada di bawah kendaliku. Para tokoh terkemuka di Hong Kong dan Las Vegas berpihak padaku, termasuk keluarga Raja Judi. Aku memiliki hubungan baik dengan Tuan York dari keluarga York Hong Kong, beserta istri dan putrinya, Queenie. Jika Jason ingin kembali, dia harus melewatiku terlebih dahulu. Karena Matteo melawan keluarga Hamilton dan sekaligus memaksa Queenie bertindak, aku pun harus bergerak. Ketahuilah, satu-satunya orang yang bisa melindungimu saat ini adalah aku. Bukan hanya itu, aku juga bisa memberimu kehormatan dan kekayaan. Dengan satu kata dariku, aku bisa mencegahmu masuk daftar hitam. Kau bisa kembali menjalani kehidupan mewahmu dalam sekejap. Kau wanita yang cerdas. Kau pasti tahu, jika ingin mempertahankan hidupmu, kau harus tunduk padaku dan menunjukkan ketulusanmu. Biasanya, kami menyebutnya tanda kesetiaan. Lagi pula, untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, selalu ada harga yang harus dibayar. Apa aku benar? Harvey sangat memahami bahwa berusaha berbicara dengan wanita setegar dan segigi Aurora, sama saja dengan berbicara dengan tembok. Karena itu, ia membuka sebagian kartu truf dan mengungkap sedikit dari identitas aslinya. Apa? Aurora tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Harvey. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang tampak seperti anak mami ini ternyata memiliki kekuatan dan latar belakang yang begitu mengerikan. Bab 2882. Pada awalnya, Aurora tidak ingin mempercayai Harvey.
Namun kemudian ia teringat bagaimana dirinya masuk daftar hitam hanya dengan satu pesan singkat sebelumnya. Selain itu, Harvey tinggal di lantai teratas Hotel Three Seasons. Dikatakan bahwa hanya bangsawan yang bisa memesan suite kepresidenan di sana. Detail-detail ini saja sudah cukup untuk menghilangkan banyak keraguan. Kekuatan Harvey cukup untuk membuktikan bahwa ia mampu menjaga keselamatan Aurora. Bagaimanapun juga, Dragon Palace dan cabang Longmen merupakan organisasi yang sangat berpengaruh di Hong Kong dan Las Vegas. Selain itu, orang nomor satu di Hong Kong maupun Las Vegas juga memiliki hubungan baik dengan Harvey. Keraguan Aurora pun menghilang. Ia benar-benar merasa terharu. Jika ia bisa mendekati Harvey dan mendapatkan kepercayaannya, ia bisa kembali sebagai selebriti paling terkenal di negara hanya dengan satu kata dari Harvey. Aurora menggertakkan giginya dan berkata dengan suara pelan. Apa yang kamu inginkan dariku, Tuan York? Itu terserah kau. Harvey tersenyum, sambil menyeruput tehnya dengan tenang. Bagaimanapun juga, kau seharusnya lebih tahu nilai dirimu dibandingkan denganku. Apakah kamu menginginkan tubuhku? Aurora tertawa mengejek dirinya sendiri. Melihat standarmu, tidak mungkin kamu menginginkan wanita jatuh seperti diriku. Tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa memiliki aku sesuka hati. Harvey tidak repot-repot menjawab. Sebaliknya, ia hanya menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan. Melihat tatapan itu, Aurora sadar bahwa kekuatan terbesarnya sama sekali tidak berpengaruh terhadap pria ini. Dengan kesal, ia menarik kembali kakinya yang semula dilunjurkan, lalu berkata, "Jadi kamu ingin tahu tentang Jason Khan? Kalau begitu aku harus meminta maaf. Memang benar aku pernah bekerja di bawahnya, tetapi aku bukan bagian dari kelompok intinya. Aku tidak tahu apa yang sedang ia rencanakan. Selain itu, kamu mungkin ingin aku mengklarifikasi unggahanku di media sosial dan membersihkan reputasiku ini kan? Aku bisa melakukannya, tetapi apakah itu bisa dianggap sebagai bukti kesetiaan? Maksudku, aku sangat berutang budi kepadamu." Aurora, yang selama ini selalu menepati janjinya, merasa putus asa saat ini. Ia bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa semua pria akan berpusat pada dirinya apapun keadaannya. Namun ketika ia benar-benar memikirkannya, ia menyadari bahwa dirinya tidak terlalu berguna. Air mata mengalir di wajah Aurora dan ia mulai menangis. "Tuan York, apa yang akan kamu lakukan terhadapku jika aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan? Apa yang akan aku lakukan? Tentu saja aku akan mengusirmu dari sini." Harvey berbicara tanpa emosi. "Aku bukan ayahmu. Mengapa aku harus menyelamatkan seorang pengkhianat negara yang tidak memiliki nilai bagiku? Pada saat itu, kau hanya menjadi sumber gangguan saja. Tentu saja, apa yang terjadi padamu setelah itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku hanya bisa menjamin bahwa aku akan membebaskanmu dari semua kesalahan yang pernah kau lakukan terhadapku. Namun jika Matteo bertindak sendiri, aku juga tidak akan menghentikannya." Wajah Aurora langsung pucat mendengar kata-kata Harvey. Ia kembali gemetar hebat. "Aku belum bisa memberikan bukti kesetiaanku, Tuan York, tetapi kamu harus percaya. Aku masih punya nilai," serunya dengan suara bergetar. "Aku memang tidak tahu banyak tentang Jason, tetapi aku tahu bagaimana cara kerja Matteo. Aku bisa menjadi penasihatmu. Kamu akan bisa menjatuhkannya tanpa hambatan. Aku berharga bagimu." Aurora dengan putus asa mencoba menunjukkan apa yang ia anggap sebagai kebanggaannya, seperti seekor merak yang memamerkan bulu-bulunya. Bab 2883. Harvey terkekeh pelan sebelum kembali menyeruput teh hitamnya. Melihat semua upayanya untuk membujuk sia-sia, tubuh Aurora bergetar semakin hebat. "Tuan York, aku tahu kamu dan orang-orangmu memiliki racun yang dapat mengendalikan orang. Mengapa kamu tidak meracuniku juga? Dengan begitu, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku tidak punya jalan keluar. Jika aku tidak bekerja sama denganmu dan tidak berada di bawah perlindunganmu, aku pasti akan ditabrak mobil begitu keluar dari sini."
Bukannya aku tidak ingin memberikan apapun kepadamu, Tuan York. Aku hanya tidak tahu harus memberikan apa. Pertama, kata Harvey dengan tenang. Aku tidak memiliki racun seperti itu. Bahkan jika aku memilikinya, apa yang membuatmu berpikir aku akan menggunakannya padamu, apalagi ketika hidupmu tidak berarti apa-apa bagiku. Kedua, manusia bisa berubah. Pengkhianat terhadap negaranya sendiri sepertimu berubah, bahkan lebih cepat. Mengapa aku harus melindungimu sejak awal, apalagi jika kau tidak bersumpah setia kepadaku? Apakah kau pikir aku membutuhkanmu untuk menghadapi Matteo? Apakah hidupmu sepenting itu bagiku? Jadi, aku akan katakan sekali lagi, jika kau tidak dapat menunjukkan bukti kesetiaanmu, maka kau boleh pergi. Selamat jalan. Harvey mengakhiri kata-katanya dengan senyuman kecil. Ia menolak percaya bahwa wanita seperti Aurora tidak memiliki nilai guna, terutama setelah begitu lama mengabdi di bawah Jason. Menurut informasi yang diterima Harvey, wanita ini telah berhubungan dengan setidaknya 30 pria, mulai dari bangsawan kekaisaran hingga para pebisnis kaya raya. Selama ini, Aurora hanya berpura-pura bodoh demi membuka jalan keluar baginya dari situasi sulit. Harvey tahu bahwa jika Aurora sampai menjual Jason, maka dia tidak akan punya pilihan selain menanggung konsekuensinya sampai akhir yang pahit. Air matanya sama sekali tidak mampu menipu Harvey. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang aktris profesional. Waktu yang dibutuhkannya untuk menangis pasti lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk membuka celananya. Aku sungguh tidak bisa memberikan apapun kepadamu, Tuan York. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Mengapa aku tidak menjadi pembantu pribadimu saja? Aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Aurora berdiri dan mendekati Harvey. Kartu truf terbesarnya ternyata tak ada artinya di hadapan Harvey. Namun, dia tetap ingin mencoba. Harvey menatap wanita itu tanpa bergerak sedikit pun, tetap sangat tenang. Lalu, ia menyiramkan teh dari cangkirnya ke wajah Aurora. Aurora menjerit saat rasa panas menyengat kulit wajahnya. Saat itu juga, dia menyadari betapa kebal dan tak tergoyahkannya Harvey. Taktik yang biasanya berhasil terhadap siapapun, sama sekali tidak berpengaruh terhadap Harvey. Seluruh ekspresi Aurora menghilang dalam sekejap, berganti dengan ketenangan mutlak. Ia menghapus teh dari wajahnya dan duduk santai di sofa. Lalu, dia menyalakan cerutu panjang dan ramping, mengambil satu isapan kecil. Harvey menatap wanita di hadapannya dengan penuh rasa ingin tahu. Wanita itu tampak seperti sosok yang benar-benar berbeda. Ia tahu, sandiwara telah berakhir, dan Aurora siap untuk berbicara. Aurora melihat tatapan Harvey dan mengerutkan kening. Aku mengabdi kepada Jason, dan aku mendapatkan kartu hijau berkat dia. Namun, sebagian besar waktu, aku menerima perintah dari Matteo. Bab 2884. Komentar yang aku buat tentang Durin. Membuat masalah untuk Queenie di restoran Seaside. Insiden di alun-alun Victoria Harbor, dan penulis bayangan. Itu semua atas suruhan Matteo. Tentu saja, aku tidak punya bukti. Matteo tidak pernah memberikan perintah secara jelas. Ia hanya menyiratkan semuanya kepadaku. Terkadang, aku tidur dengan pria tua hanya karena ia memerintahkannya. Aku akan melayaninya sepanjang malam bahkan tanpa tahu siapa namanya. Itulah sebabnya, sebenarnya aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu 3 hal. Aku tidak yakin apakah informasi ini akan berguna bagimu. Ceritakan saja. Biar aku yang menilai. Kata Harvey dengan tenang. Aurora menatap tajam ke arah Harvey sebelum menjawab dengan tenang. Yang pertama, Jason adalah wakil komandan dari Ksatria Templar. Karena dia berasal dari negara Ha dan memiliki koneksi dengan keluarga kekaisaran, dia memiliki divisi sendiri dalam organisasi tersebut. Anak buahnya semua adalah keturunan negara Ha yang diasingkan ke kekaisaran pada masa lalu. Karena ras dan warna kulit mereka, mereka selalu mengalami diskriminasi. Karena itulah mereka kini saling bekerja sama. Aku dengar pasukan Ksatria Templar yang bekerja di bawah Jason hanya patuh kepada perintahnya, dan tidak akan melayani komandan lain manapun.
Bahkan mereka tidak mau mematuhi putri sulung keluarga kerajaan. Harvey tampak bingung, namun tak lama kemudian ia mengerti. Sebagai keturunan negara H, jika mereka tidak bersatu dalam organisasi seperti Ksatria Templar, mereka akan menjadi korban perang begitu saja. Yang kedua, tentang Jason. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya, tetapi aku dengar dia pernah bertarung melawan komandan Ksatria Templar. Pertarungan itu berakhir seri. Setelah itu, sang komandan tidak pernah lagi mencari masalah dengannya. Harvey teringat saat dirinya pernah mengirim sang komandan Ksatria Templar terbang dengan satu tamparan saat Perang Euro-Amerika. Meski begitu, pria itu tetaplah petarung terbaik dalam organisasi tersebut. Ia adalah seorang dewa perang sejati. Jika itu benar, maka Jason jelas juga merupakan seorang dewa perang. Harvey berkata, informasi ini setidaknya sangat berguna. Mata Aurora sedikit berbinar mendengar perkataan Harvey. Ia merasa masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aurora menarik napas dalam-dalam sebelum menghisap cerutunya yang terakhir. Informasi ketiga ini mungkin lebih berharga bagimu. Sepertinya Mateo memiliki kekasih dari keluarga York Hong Kong. Aku tidak tahu siapa wanita ini, atau berapa usianya. Setiap kali Mateo tidur denganku, ia akan menggumamkan nama wanita itu saat mencapai klimaks. Mungkin dia berhasil meyakinkan Jason untuk kembali karena wanita ini juga. Kalau bukan karena dia, Mateo tidak akan membawa Jason kembali. Wanita dari keluarga York Hong Kong. Mata Harvey berkedut saat sebuah pikiran tak terduga melintas di benaknya. Siapa wanita itu? Aurora menghela napas. Aku benar-benar tidak tahu. Jika kamu berhasil menangkap Mateo hidup-hidup, mungkin kamu akan mengetahui siapa wanita itu. Kamu harus tahu bahwa aku seperti berjalan di atas es tipis ketika bekerja di bawah Mateo. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan semua informasi ini. Selain dari apa yang telah aku katakan, aku sungguh tidak tahu apa-apa lagi. Bab 2885. Bagaimana? Apakah ini cukup menjadi bukti kesetiaanku? Jika ini sudah cukup, bolehkah kamu memberitahuku bagaimana kamu akan melindungiku? Aurora menatap Harvey dengan pandangan menghina. Jika ini bukan masalah hidup dan mati, dia tidak akan dengan mudah membocorkan rahasia. Namun kini, setelah mengungkapkan semuanya, ia telah mengkhianati Jason dan Mateo. Mulai saat itu, ia tidak punya pilihan lain selain terus melangkah di jalan ini hingga akhir. Melindungimu bukanlah hal yang sulit, kata Harvey. Sebagai contoh, sopir van di sana adalah anggota geng Nanyang. Para inspektur yang lewat tadi berasal dari keluarga Clark. Mereka semua adalah orangku. Brengsek. Aurora membeku sejenak sebelum berdiri dan menunjuk Harvey dengan jari gemetar, amarah terlihat jelas di wajahnya. Setelah meluapkan emosinya, ia menghela napas panjang dan kembali duduk di kursi, tampak putus asa. Begitu dia membocorkan semua informasi itu, tidak ada jalan untuk kembali. Melihat ekspresi Aurora, Harvey mengeluarkan sebuah pil dan meletakkannya di hadapannya. Aku menghabiskan banyak uang untuk membeli pil ini dari India. Ini adalah pil kematian palsu. Setelah kau meminumnya, kau akan tampak seperti benar-benar mati. Jika ada dokter yang berusaha sedikit saja memompa oksigen ke dalam tubuhmu, kau akan hidup kembali tanpa masalah. Harvey menjentikkan jarinya, dan seorang nelayan berwajah jujur muncul dari bayang-bayang. Tubuhnya basah kuyup oleh air laut, dan ia mengeluarkan bau amis yang menyengat. Orang ini yang menarikmu keluar dari laut. Kau beruntung bisa tetap hidup, tetapi kau tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum kau melompat. Ponselmu juga basah kuyup, jadi kau tidak bisa mengunggah video ke media sosial. Kau mengerti maksudku? Aurora mengernyitkan dahi. Apa maksud semua ini? Harvey terkekeh. Karena kau melupakan banyak hal setelah lolos dari kematian, Tuan Mateo mungkin akan membiarkanmu hidup. Dan karena kau masih hidup, keadaanku ini mungkin tidak akan semakin memburuk. Jika begitu, Mateo akan berusaha menjaga pion berharganya sepertimu tetap hidup. Dia tidak akan membunuhmu, setidaknya untuk saat ini.
Kau aman untuk sekarang. Wajah Aurora menjadi pucat. Kamu ingin aku kembali padanya? Apa yang terjadi jika dia membunuhku? Harvey mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Aurora dengan lembut. Aku baru saja memberitahumu kan? Katanya tenang. Untuk saat ini, dia tidak akan melakukannya. Berpura-puralah seolah kau tidak mengenalku. Jika aktingmu cukup meyakinkan untuk menipunya, kau akan baik-baik saja. Menjelang tengah malam, kabar itu menyebar. Aurora, yang pada siang harinya masuk daftar hitam, dikabarkan melompat ke laut dari menara lampu Victoria Harbor. Ia diselamatkan oleh seorang nelayan yang kebetulan lewat, dan segera dibawa ke rumah sakit Queen. Ia berhasil lolos dari kematian tak lama kemudian. Banyak jurnalis awalnya berniat memperbesar isu dengan kabar kematian Aurora, namun setelah mendengar berita ini, mereka pun pergi dengan kesal. Kematian seorang selebriti akibat tekanan adalah topik kontroversial yang sangat menggemparkan. Tetapi berita tentang seorang selebriti yang diselamatkan oleh nelayan biasa lebih menjadi bahan gosip. Perbedaannya terlalu besar. Tampaknya terlalu naif jika menggunakan masalah sepele seperti ini untuk menyerang Nyonya York Hong Kong. Bang! Di pintu masuk rumah sakit Queen, Matteo menendang tempat sampah di sebelahnya. Amarah yang tidak terkendali terlihat jelas di wajahnya. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Lalu, ia melangkah masuk ke ruang VIP rumah sakit dengan membawa seikat bunga. Bab 2886. Karangan bunga segar memenuhi seluruh lingkungan, dengan kata-kata doa tertulis di kartu yang menyertainya. Katanya kiriman dari para penggemar Aurora, tetapi tak seorang pun mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Matteo membawa sebuket bunga lili saat mendorong pintu terbuka. Ia menyipitkan mata ke arah Aurora, yang terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, sebelum tersenyum. Apakah kau merasa lebih baik, Aurora? Sesaat, kilatan kebencian melintas dalam benaknya. Bagaimana mungkin dia seberuntung itu? Diselamatkan oleh seorang nelayan. Aku sudah menyelidiki seluruh keluarganya. Jati dirinya yang sebenarnya. Dia melewati pelabuhan Victoria setiap hari. Saat Matteo menyesali kelalaiannya dalam memperhatikan hal-hal kecil, ia merasa situasi secara keseluruhan sudah tak ada harapan. Bagaimanapun juga, waktu adalah faktor yang sangat penting dalam keseluruhan rencana. Seandainya Aurora meninggal tadi malam, mereka bisa lebih mengobarkan amarah terhadap Queenie dan menarik lebih banyak perhatian publik. Namun, setelah semua yang terjadi, apa gunanya Aurora mencoba mengakhiri hidupnya lagi? Jika Queenie mengetahui bahwa ini semua adalah rencana yang disengaja, Matteo akan berada dalam posisi yang sulit. Meskipun ia merasa sangat kesal, ia memutuskan untuk membiarkan Aurora tetap hidup. Ia berencana menunggu kesempatan lain untuk kembali memanfaatkan nyawanya. Aurora hanyalah bidak, namun ia sangat berharga. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Matteo. Aku baik-baik saja. Aurora duduk perlahan, wajahnya pucat. Ia memaksakan senyum ramah di hadapan Matteo. Kepalaku sedikit pusing. Aku tidak mengingat beberapa hal setelah melompat ke laut. Aku hanya ingat berusaha menyeret Queenie ke dalam lumpur bersamaku. Aku tidak ingat hal lainnya. Oh iya. Ponselku rusak karena basah. Bolehkah kamu membelikan aku yang baru? Rasanya sangat tidak nyaman berjalan-jalan tanpa ponsel. Aurora dengan santai menyatakan bahwa dirinya sendiri yang memutuskan untuk melompat ke laut, dan ia tidak mengingat pernah dihipnotis. Niat membunuh dalam diri Matteo pun menghilang sebelum ia berkata lembut. Kau sendiri yang mengusulkan ide itu, Aurora. Tapi, itu salahku karena tidak menghentikanmu. Aku pikir kau hanya bercanda. Kau harus tahu bahwa kau sangat penting bagiku. Janji padaku. Jangan lakukan hal gegabah seperti itu lagi. Mengerti? Aurora tampak ragu. Tapi Queenie. Sebuah kilatan kebencian melintas di mata Matteo saat ia mengingat betapa rencananya gagal. Kau tidak perlu khawatir soal itu lagi. Ia membujuk. Serahkan sisanya padaku. Aku akan menggunakan penulis bayangan untuk menyerang Queenie secara daring. Kau sebaiknya fokus untuk beristirahat.
Jangan memposting apapun secara online. Pulihkan tenagamu. Ketika aku membutuhkannya lagi, aku akan mengandalkanmu. Oh ya, saat aku mendapatkan lisensi kasino dari keluarga Hamilton, aku akan memberikanmu persentase yang adil sesuai dengan kesepakatan kita. Aku juga akan memberitahukan kepada Tuan Muda Jason tentang apa yang telah kau lakukan untuknya. Matteo lalu meraih bahu Aurora dan menepuknya dengan hangat sebelum meninggalkan ruangan. Senyuman Aurora tetap terpampang hingga Matteo pergi. Namun, saat ia menutup pintu, senyuman itu berubah menjadi ekspresi jijik yang tak terlukiskan. Ia tahu, jika bukan karena campur tangan Harvey, atau jika aktingnya tidak cukup meyakinkan, Matteo pasti sudah menarik pelatuk tanpa ragu. Bab 2887. Setelah Matteo pergi, Harvey masuk ke ruang perawatan dengan mengenakan mantel putih panjang dan masker wajah. Aurora yang awalnya hampir sekarat, langsung penuh semangat begitu melihat Harvey dan segera duduk. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta, katanya. Seharusnya kamu memenuhi bagianmu dari perjanjian. Aku rasa lebih baik kamu buatkan aku identitas baru dan tempat perlindungan yang aman. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan dibunuh. Aurora dipenuhi rasa khawatir. Ia tentu saja merasakan niat membunuh yang terpancar dari Matteo beberapa menit sebelumnya. Sungguh sulit menjadi orang baik di zaman sekarang, kata Harvey. Kau mengkhianati negaramu sendiri dengan memfitnahnya di media sosial, tapi kau tidak merasa takut sedikit pun. Kau tahu bahwa orang-orang di sini biasanya bersikap lunak tentang hal itu. Tapi setelah kau memberikan sedikit informasi tentang kekaisaran, kau malah begitu ketakutan dan berusaha melarikan diri dengan putus asa. Standar ganda macam apa itu? Mata Aurora berkedut karena panik. Ia tahu bahwa dari sudut pandang Harvey, sikapnya memang sangat hina. Namun, ia memang tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Sebaiknya kamu penuhi janjimu, Tuan York, katanya sambil menggertakkan gigi. Kapan aku pernah berjanji apapun padamu? Jawab Harvey, mengelak memberikan jawaban langsung. Ia lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Aurora yang sudah kehilangan warna. Tapi karena kau telah membantuku melewati situasi ini, setidaknya aku akan membiarkanmu tetap hidup. Beberapa hari ke depan, yang perlu kau lakukan hanyalah berbaring di sini dan pura-pura sakit. Kalau perlu, pura-puralah pingsan. Biarkan Matteo merasa kau sekarat tanpa ia melakukan apapun. Nanti aku akan suruh seseorang membuatkan surat pemberitahuan kondisi kritis untukmu. Saat dia pergi berjudi dengan keluarga Hamilton 2 hari lagi, carilah kesempatan untuk pergi ke balai perkumpulan Nanyang di Kowloon City. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Di sana, kau akan menjalani perubahan total dan menjadi kepala pelayan Chief Cop. Kau akan tinggal di asrama seluas 130 kaki persegi bersama saudaramu. Kau akan hidup dengan layak di sana. Tentu saja, kalau kau punya rencana lain, aku tidak peduli jika kau memutuskan untuk melarikan diri. Harvey menatapnya dengan ekspresi jenaka. Ia sengaja ingin seorang selebritas terkenal seperti Aurora hidup layaknya pembantu. Perbedaan status sebesar itu adalah hukuman yang pantas untuk seorang pengkhianat bangsanya sendiri. Harvey memang berjanji akan membiarkan Aurora tetap hidup, tetapi ia tidak pernah berkata akan memaafkannya. Tentu saja, jika Aurora tidak puas dengan pengaturan Harvey dan lebih memilih mati. Harvey tidak akan peduli jika tubuhnya tergeletak di tengah jalan. Kekaisaran pernah menjadi negara terkuat dari semuanya. Meski sekarang dikendalikan oleh Amerika dan negara H, mereka tetaplah sangat menakutkan. Jason dan anak buahnya juga akan pergi ke jembatan negara H. Setelah aku menjual informasi mereka, kemana lagi aku bisa pergi? Aurora memang tidak bermoral, tetapi setidaknya ia adalah wanita yang cerdas. Kemanapun aku pergi, mereka bisa mencium jejakku jika mereka mau. Hanya Hong Kong yang bisa menyembunyikanku dari mereka. Jika aku rela menjadi pelayan di wilayah abu-abu, mereka tidak akan pernah menemukanku. Itulah sebabnya, aku akan menuruti perintahmu.
Aurora merasa hidup barunya ini tidak jauh lebih baik dari kehidupannya sebelumnya. Namun, karena berada di bawah perlindungan Harvey, mungkin semuanya tidak akan seburuk itu. Bab 2888. Jaga sikapmu saat tiba di geng Nanyang. Kepala Kop adalah temanku, tetapi jika kau membuatnya marah, dia bisa mengusirmu dari wilayahnya. Harvey mengingatkan dengan tenang. Jangan khawatir. Aku ini aktris, bukan orang bodoh. Aku berusaha menyelamatkan diri. Sudah cukup baik aku tidak dipaksa berkeliaran tanpa arah. Aku tidak sebodoh itu untuk membuang nyawaku begitu saja. Setelah menghela napas, Aurora memandang Harvey dan tiba-tiba teringat sesuatu. Benar. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Kamu bisa saja memintaku untuk membela Queenie dan langsung menangani opini publik. Mengapa kamu tidak memintaku melakukan itu? Tanpa tekanan dari publik, Matteo pasti akan menemukan cara baru untuk menghadapi Queenie. Jawab Harvey. Daripada membuang waktuku berurusan dengannya, lebih baik ku biarkan opini ini tetap berkembang. Saat aku membutuhkannya, aku akan menjemputmu lagi. Itulah sebabnya kau harus menjaga dirimu tetap hidup. Kau masih berguna bagiku. Jika lain kali kau bisa berbuat baik, mungkin aku akan memberimu sebuah villa agar kau bisa menikmati sisa hidupmu dalam kemewahan dan kejayaan. Setelah memberikan motivasi terakhir kepada Aurora, Harvey meninggalkan tempat itu. Bagi Harvey, bantuan Aurora adalah hal opsional. Mungkin perempuan itu berguna baginya, mungkin juga tidak. Namun tetap hidup lebih baik daripada tidak sama sekali. Aurora menghela napas setelah mendengar kata-kata Harvey. Selama dirinya masih memiliki nilai, ia bisa terus bertahan hidup. Begitulah prinsipnya. Tanpa ragu, dia menghentikan Harvey yang hendak pergi. Benar. Tentang Jason. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Harvey tahu Aurora masih menyembunyikan sesuatu. Ia berhenti setelah mendengar ucapan Aurora. Aku tidak akan mengubah perlakuanku padamu, apapun yang kau katakan sekarang. Aku tahu. Selama kamu bisa menepati janji, aku tidak akan keberatan untuk mungkin menyerahkan satu malamku untukmu. Lagi pula, kalau kamu baik-baik saja, aku juga akan baik-baik saja. Ia tersenyum. Ia merenungkan situasi sejenak. Kamu harus tahu bahwa pewaris tahta kekaisaran dipilih berdasarkan hierarki. Selama ratu saat ini belum wafat, tidak ada yang bisa merebut posisinya. Dan melihat dari situasi sekarang, tampaknya ratu masih akan bertahan setidaknya 10 tahun lagi. Walaupun begitu, akhir-akhir ini sang ratu lebih banyak menikmati waktu luang. Ia lebih suka mengasah pikirannya dan tidak terlalu memperhatikan urusan politik. Itulah sebabnya, kekuasaan negara kini terbagi di antara para pangeran dan putri yang berada dalam garis suksesi. Situasi kekaisaran saat ini mirip dengan masa dinasti Tudor. Para pangeran dan putri dalam garis keturunan berusaha sekuat tenaga untuk merangkul para bangsawan serta orang-orang berpengaruh lainnya. Apakah hal-hal ini benar-benar penting bagi situasi kita saat ini? Harvey tetap tenang. Ia tahu bahwa selama Putri Victoria masih hidup, tidak ada bangsawan di kekaisaran yang akan mampu bangkit. Karena itu, ia sama sekali tidak khawatir. Itu memang bukan masalah sebelumnya. Tapi kali ini, putri keempat dalam garis suksesi, pendukung terbesar Jason, memiliki peluang besar untuk tampil bersamanya di Hong Kong. Kamu harus tahu bahwa Hong Kong pernah dikuasai oleh kekaisaran selama hampir 100 tahun. Ada begitu banyak keluarga kaya di Hong Kong, tapi berapa banyak dari mereka yang berasal dari negara H? Dan berapa banyak yang masih melayani kekaisaran? Bab 2889. Harvey menyipitkan matanya sedikit sebelum bertanya dengan tenang. Apakah kau tahu jawaban dari pertanyaan itu? Aurora menghela napas. Entah keluarga Leo mengakuinya atau tidak, mereka tetap bagian dari kekaisaran. Tapi aku tidak tahu tentang keluarga-keluarga lainnya. Aku tidak mengira kau akan tahu lebih banyak daripada aku. Gumam Harvey. Pikirkan baik-baik. Coba ingat kembali, barangkali ada yang terlewat.
Aku tidak tahu kapan kau akan bertemu denganku lagi. Jika ada sesuatu yang masih kau sembunyikan, mungkin itu akan menjadi tidak berguna setelah waktu berlalu. Ekspresi Aurora tetap datar meskipun mendengar kata-kata Harvey. Aku hanya bisa memikirkan sampai sejauh ini. Aku telah memberitahumu semua ini tanpa meminta balasan, untuk membuktikan bahwa aku masih berguna. Ucapnya perlahan sambil menatap mata Harvey. Kalau kamu memperlakukanku dengan baik, mungkin aku bisa mengingat sesuatu lagi. Contohnya, aku dengar Jason dan Vince itu saudara angkat. Dua saudara yang menjadi dewa perang. Mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Tatapan Harvey menjadi lebih tajam. Lalu, ia tersenyum kecil. Dua saudara yang menjadi dewa perang. Menarik juga. Sementara Harvey sedang merenungkan persaudaraan Jason dan Vince, Matteo sedang duduk di dalam sebuah van dengan plat nomor negara H. Di dalam van, seorang sekretaris berpenampilan menggoda dengan sopan menyerahkan sebuah laptop kepadanya. Tuan Matteo, netizen masih ramai membicarakan tentangku ini. Karena Aurora belum mati, itu saja yang terus menjadi topik perbincangan mereka. Hal-hal seperti keluarga York Hong Kong memanfaatkan pelanggan mereka dan sejenisnya. Tapi, sekretaris itu ragu sejenak. Tapi apa? Matteo mengernyit. Pihakku ini juga telah memberikan pernyataan, mengatakan bahwa Aurora adalah seorang pengkhianat negara, dan mereka tidak percaya semua ucapan Aurora. Sekarang kedua belah pihak menyebabkan kegaduhan besar di media sosial. Dengan beberapa kata sederhana dariku ini, masalah ini langsung terselesaikan. Apakah kita perlu menambah penulis bayaran untuk? Tidak perlu. Matteo menggeleng. Aurora masih hidup. Bahkan jika kita menambah lebih banyak penulis bayaran, kita tidak akan bisa menekanku ini. Malah bisa menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Kalau nyata, buat seolah palsu, kalau palsu, buat seolah nyata. Untuk sekarang, abaikan saja media sosial. Besok kita akan pergi ke konsorsium Loxus dan berbicara dengan Nona York. Sudah saatnya memberitahu mereka bahwa Tuan Muda Leo akan segera kembali. Semoga saja mereka tahu yang terbaik untuk mereka. Mendengar nama itu, sekretaris tersebut membeku sejenak. Benar, Tuan Matteo. Kekaisaran telah mengirim kabar. Tuan Muda Leo akan tiba malam ini. Kekaisaran juga memperhatikan situasi di Hong Kong. Matteo tampak sedikit terkejut. Mengapa dia datang 2 hari lebih awal? Gumamnya pelan, bingung. Persiapan kita di sini belum selesai. Ini akan merepotkan. Sekretaris itu terdiam, teringat betapa menakutkannya Jason. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Matteo? Tanyanya dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Matteo mengulang. Ia tertawa dingin. Tentu saja kita menyambut sang raja. Apa lagi yang bisa kita lakukan saat ini? Bab 2890. Pada sore hari, Bandara Internasional Hong Kong. Sebuah pesawat dari Kekaisaran sedang bersiap untuk mendarat. Ratusan jet tempur terlihat mengawal pesawat tersebut. Semua berasal dari Kekaisaran juga. Seluruh bandara sepenuhnya ditutup. Desas-desus menyebutkan bahwa untuk memastikan keamanan bandara, 4 keluarga teratas Hong Kong mengerahkan kekuatan keluarga mereka untuk mengerahkan hampir 10.000 orang untuk mengunci seluruh tempat tersebut. Bisa dikatakan, sudah cukup lama sejak keluarga ini bekerja sama. Semua ini hanya karena kedatangan seseorang yang kuat. Selain orang-orang inti dari keluarga York Hong Kong, seluruh lingkaran sosial keluarga tersebut hanya tahu bahwa Baron Kekaisaran dan Wakil Komandan Ksatria Templar akan segera tiba. Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa makhluk legendaris itu tidak lain adalah Jason sendiri. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mendekati bandara. Ada cukup banyak orang yang mencoba mendekati pria kuat tersebut, namun mereka semua diusir. Di lorong, Matteo menyilangkan lengannya. Dia terus mengetuk-ngetukkan kakinya. Beberapa pria dari negara H yang mengenakan seragam ksatria berdiri berjaga di belakangnya. Mereka adalah ksatria Templar yang dibawa Matteo. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, ada pergerakan dari lorong. Komandan.
Seru sekelompok Ksatria Templar serempak. Kegembiraan dan ketakutan tercampur dalam pandangan mereka. Setelah berdirinya Ksatria Templar selama ratusan tahun, inilah keturunan pertama dari negara Ha yang memiliki status besar dalam organisasi tersebut. Dia adalah wakil komandan, Sang Dewa Perang. Dikatakan bahwa hanya dengan tombaknya, dia telah mengalahkan ribuan prajurit. Selama perang agresi di Dark Island, dia membantai seluruh penduduk tempat itu dan segera menjadi Sang Dewa Perang. Desas-desus mengatakan bahwa dia juga sangat kejam. Mirip dengan Waltz Sang Reaper, kegiatan favoritnya adalah merobek perut gadis-gadis remaja. Berbagai legenda membangun ketenaran Jason, membentuk namanya dalam prosesnya. Sang Dewa Perang Negara Ha, Tuan Muda Leo adalah gelarnya, meskipun tidak banyak orang yang tahu nama aslinya. Meskipun ada banyak desas-desus yang beredar di dunia, Ksatria Templar tahu bahwa kekuatan dan otoritas Jason adalah nyata. Itu yang mereka perlukan untuk tahu. Dia memang garang seperti biasa. Kata sekretaris cantik dengan suara pelan saat berdiri di belakang Matteo. Saya dengar dia membawa seluruh Ksatria Templar dari negara Ha kali ini. Ada 200 orang total. Kekuatan mereka saja sudah cukup untuk mengalahkan Hong Kong dan Las Vegas. Matteo mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tampak sangat serius. Jason telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Ini berarti dia tidak senang dengan pengaturan Matteo di Hong Kong dan Las Vegas. Putri keempat benar-benar ada di sini. Tambah sekretaris itu. Saya dengar menurut rencana kekaisaran, Putri keempat akan menjadi gubernur Hong Kong ketika dia dewasa. Memalukan. Bersama dengan kemunculan negara Ha, kekuatannya menjadi sangat besar di timur. Kekaisaran tidak punya pilihan selain menyerahkan kembali Hong Kong ke negara Ha karena itu. Putri keempat kehilangan kesempatan untuk menjadi gubernur Hong Kong juga. Saya khawatir dia tidak datang dengan niat baik. Cukup. Ekspresi Matteo sangat dingin. Kau tidak berhak membicarakan urusan Tuan Muda dan Putri keempat. Apakah kau mengerti? Sekretaris itu melihat ambisi Matteo. Karena itu, dia berani mengatakan semua itu. Namun, dia tidak menyangka Matteo masih takut pada Jason. Matteo menarik napas dalam-dalam sambil memandang pria itu dari jauh. Dia segera menghilangkan semua emosinya yang tidak perlu sebelum melangkah maju dengan senyuman hangat.